Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Mutakin. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110337. Dengan ini akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam uji kinerja dengan materi ketentuan halal dan haram di kelas 6 SD Negeri 1 Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar dalam materi pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa untuk keberkahan belajar kita pada hari ini. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita ulang sedikit materi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu kita masih membahas pertemuan kemarin itu membahas tentang Asmaul Husna. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang halal dan haram. Yang mana tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah supaya kita bisa memahami tentang ketentuan mana yang disebut dengan halal, mana yang disebut dengan haram. Yang mana isinya nanti kita akan membahas satu, definisi ataupun pengertian halal dan haram itu apa, dan yang kedua yaitu apa dasar hukum tentang halal dan haram. Jadi itu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tahu terlebih dahulu pemahaman awal kalian tentang halal dan haram. Yuk, siapa yang tahu? Halal itu apa menurut kalian? Apa itu halal? Kalau dengar nih kata halal, halal itu apa? Apa? Apa bisa? Sesuatu yang bisa dimakan. Kata Faiza, halal itu adalah sesuatu yang bisa dimakan. Ada yang sama jawabannya? Atau ada yang berbeda? Atau sama jawabannya? Jadi halal itu adalah sesuatu yang bisa dimakan. Kalau halal adalah sesuatu yang bisa dimakan, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, haram itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dimakan. Nah, seperti kebalikannya. Kalau halal tadi tidak bisa dimakan, kalau haram kebalikannya, sesuatu yang tidak bisa dimakan. Itu sederhananya seperti itu. Yang ketiga, apa contoh makanan yang haram itu? Babi, terus alkohol, betul. Apa lagi? Selain itu, babi sudah, ular juga tidak boleh kita makan. Banyak pokoknya contoh dari makanan yang haram. Misalnya tadi yang sudah kalian sebutkan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan dari video ini. Ini adalah penjelasan tentang halal dan haram. Untuk disimak dengan baik. Sahabat Sofi, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Nah, itu sudah jelas penjelasan tentang definisi
halal, kemudian definisi haram, berikut juga dengan sumber hukum halal dan juga haram. Nah sekarang Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Alhamdulillah sekarang kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing. Bapak bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Jadi bagaimana kita belajar pada hari ini sesuai dengan materi tentang halal dan haram. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan sebuah masalah, yang mana satu kelompok dengan kelompok yang lain itu akan mendapatkan masalah yang berbeda. Yang mana masalah itu ini pasti ada kaitannya dengan halal dan haram, yang mana dari setiap kelompok masalah itu harus didiskusikan dan kemudian ditemukan solusinya. Nanti setelah solusinya ditemukan, di akhir solusi itu dipresentasikan di depan kelas. Oke, siap? Siap ya? Nah, untuk permasalahan kelompok pertama yang harus dibahas, boleh untuk dicatat permasalahannya. Setiap kelompok sudah mendapatkan masalahnya masing-masing. Nah, tugasnya sekarang adalah di meja kalian sudah ada Chromebook, sudah ada laptop, masuk ke mesin pencarian, cari di internet, cari di Google, kemudian kalau sudah dapat jawabannya silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Silakan. Mari diskusikan kalau sudah dapat materinya. Sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah belum? Belum? Jadi ada waktunya sekitar 3 menit lagi untuk diselesaikan ya. Apa? Iya kan? Bisa aja. Nanti bacakan dulu permasalahannya, nanti dijawab. Ini dibacakan. Gitu ya. Jadi soalnya ini dibaca dulu, kemudian dibacakan ya. Itu diskusi. Oke? Nggak dapat? Sedikit lagi? Ya. Tapi dapat materinya ada? Ada. Oke, siap. Aja. Rangkum aja. Harus turun aja. Rangkum aja. Harus kita.
Ulang lagi kelompok 1 sudah? Belum? Sudah. Kelompok 2? Selesai? Selesai? Kelompok 3? Sudah. Oke. Untuk presentasi masalah yang pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, Pak Zila. Maju ke depan sini. Yang lain untuk bisa memperhatikan. Ini adalah jawaban permasalahan dari kelompok yang pertama. Silakan, Pak Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menentukan jajanan pasar dengan komposisi tidak jelas. Cari logo halal resmi di kemasan. 1. Perhatikan label dan logo halal. Contohnya, logo halal resmi. Cari logo halal Indonesia yang dikeluarkan oleh BPJPH di kemasan. 2. Periksa komposisi bahan. Contohnya, identifikasi bahan potensial haram. Waspada istilah asing pada daftar bahan seperti gelatin, emulsifier, atau enzim dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memastikan barang atau makanan yang kita beli dari minimarket atau supermarket terjamin kehalalannya? Untuk memastikan kehalalan produk di minimarket atau supermarket, periksa logo halal resmi pada kemasan. Baca daftar komposisi bahan untuk menghindari bahan haram seperti babi atau alkohol, dan verifikasi sertifikasi halal melalui aplikasi atau website. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Maka dampak buruk akan terjadi jika mengonsumsi makanan atau minuman dan bukan. Yang pertama, karena kesulitan jual yang kerasnya hati, makanan halal dapat membuat hati menjadi keras, gelap dan bau dari perlindungan Allah sehingga sulit melakukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, kebiasaan iman mengkonsumsi harta haram dapat membuat iman orang terpikir. Yang ketiga, berdampak pada kesehatan fisik dan kebiasaan fisik. Konsumsi minuman keras atau khamar dapat menyebabkan badan rusak. Merusak hubungan orang yang memakan harta haram bisa mengalami kesulitan ekonomi dan hubungan sosial. Kita bisa ambil sebuah kesimpulan dari 3 masalah ini. Kita bisa ambil intinya bahwa untuk memastikan produk makanan ataupun barang itu halal, karena kelompok 1 dan kelompok 2 ini bisa sama jawabannya, yaitu harus dipastikan ada label halal. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah belajar hari ini menyenangkan? Ada yang sulit? Sebagai bentuk evaluasi, kalian akan mendapatkan soal yang mana kalian harus menjawab soal yang ada di kertas ini sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi ini. Nah, tadi evaluasi sudah selesai. Nah, sekarang kita simpulkan kegiatan pelajaran kita pada pagi hari. Jadi, definisi dari halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh
syariat Islam untuk dimakan, dipakai, dan juga digunakan. Sedangkan haram berarti sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan, digunakan. Nah, itu adalah definisi dari haram. Dasar hukumnya utamanya yaitu dua. Satu dari Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Di pertemuan yang akan datang, kita masih dalam mempelajari tentang halal dan haram. Tapi bagaimana penerapan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari, itu materi yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.